Bentar ya. Ada di semuanya akan jalan-jalan untuk mengelilingi kota Jakarta, ya, sambil bekerja. Ya, agar kembali ini ya. adalah lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan, dan di Batan ini sendiri ada sekitar 11 pusat penelitian. Salah satunya adalah reaktor serbaguna. Dan di Batan depan ke kiri Pak, di Batan Hanggar ada gedung besar. Di sini diuji pengujian tentang kekuatan struktur atau kekuatan material yang kita saat itu untuk mendukung atau menunjang daripada IPTN, industri pesawat terbang yang ada di Bandung. Jadi IPTN depan ke kanan Pak, IPTN memproduksi kita pesawat dengan skala tertentu di dalam sana, dan kita hembuskan terowongan angin depan ke kanan Pak sambil pelan ya Pak, dan kita hembuskan hubungan, sehingga kita kerjasama dengan Departemen Perhubungan bahwa kendaraan yang masuk ke Indonesia minimal 5 unit, kalau masih 1-2 aja LIPI ya, kalibrasi Puslit Kim LIPI, kalibrasi, instrumentasi, dan meteorologi. Ini di bawah jenis-jenis lain yang bisa diproses juga menjadi biodiesel. Contohnya minyak kelapa sawit atau CPO itu juga bisa. Kemudian juga dari pohon kapuk atau randu itu juga bisa. Kemudian juga dari kacang-kacangan. Yang kami hormati Bapak Danang dari Puskitek, Bapak Ibu pembimbing, anak-anak sekalian yang berbahagia. Kita sudah sampai ke tujuan, menginjakkan kaki di ibu kota Jakarta, yang mungkin tadi dijelaskan bahwa jangan katanya, dan sekarang sudah terbukti dan kita bisa menginjakkan kaki di ibu kita Indonesia yang mungkin kita dambakan. Pertama-tama Ya. Tadi mau. Enggak, itunya loh maksud aku. Maju ya, Bang. Masuk TV, masuk TV. 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 Iya, masuk. Berapa lap lagi? Berapa lap? Indra. Tukul.
Masa ini semua ada ke sini mencet. Bukan ngurus semua ya. Masuk. Jangan di BPT. Rombongan dari SMA 3 Banjarbaru. Ini adalah untuk perakaran. Nah, dari situ jadi gabungan auksin dan stok ini. Nah, dia tergantung jenis tanamannya. Kalau dia tanaman keras, itu nanti dipotong monokotil ya. Biasanya kalau monokotil, dia itu begitu ditanam, dia nanti akan tumbuh anakan di dalam sini. Ya, tumbuh anakan. Anakan nanti dipisah-pisah begitu sampai 10 kali. Emisinya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan solar diesel, solar biasa. Jadi sifatnya misalkan untuk dibakar itu apakah tidak juga memerlukan suatu kalor yang tinggi enggak? Jadi tidak seperti kalau misalkan mesin 2 tak, itu kan kalau misalkan kekurangan oli sampingnya kan dia mesinnya bisa Jadi tadi dari biji di press ya? Iya, Biji press, keluar minyak jarak disebut. Minyaknya tadi biodiesel. Tergantung kapasitas juga ya. Jadi satu berapa misalkan satu tonnya 1,5 ton saja. 1,5 ton itu dari mulai mana juga ya. Kalau bahan bakunya sudah ada, bahan baku sudah ada ya. Mana tadi Basuki? Rekamannya mana Basuki? Tadi saya sudah minta ini sayang nggak boleh. Nggak dibuka. Jadi batang jaring itu kalau kita potong nanti dipotong tiap batang 10 cm. Jadi 10 cm. Lewatnya saya landut biar jalannya orang mumpeti gimana? Ngantri dong, ngantri. Oh, gendut. Masuk TV, masuk TV. Oh, gampang. Dapat gue. Siswanya gelas sebelah sana. Yes, bro. Yes. Suara aslinya Om. Minyak habis. Ini kan yang punya sekolah nih.
Enggak, ini yang nggak berani naik nih. Yang nggak berani naik nih. Penitipan barang nih. Penitipan barang nih. Nih penitipan barang. Oke, yang bisa langsung diisi bangkunya yang masih ke sana. Kau di dalam hatiku. Untuk itu saya memang sengaja untuk pagi-pagi ya, terus menuju ke Cisarua karena Cisarua termasuk puncak. Setelah itu nanti kita akan ke Taman Safari. Untuk ada yang mana ada ujian dapat menemani dalam hidupku. Oke, sebelahnya adalah ada zebra, terus di depan ini kita akan coba. Itu macam apa? Macam betul. Jadi Pragawati adalah melurus ya jalannya. Jangan menemukanmu, tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menungguku, tak bisakah kau menungguku. Ih, serius banget lihat apa ya? Oh, lihat gajah. Teman-teman eksperimen. Kalau bisa. Kalau bisa. Sandra. Menyaksikan pertunjukan atraksi tunggal penampilan dari 5 ekor gajah Sumatera. Selamat menyaksikan. Gajahnya, silakan. Siapa nih yang berani? Langsung aja ini mbaknya, Mbak. Ada. Iya, kita berikan tepuk tangannya dulu dong buat mbaknya. Aduh, Mbak berani ya, Mbak ya? Dari mana? Oh, dari Bekasi. Tampil bersama gajahnya. Coba-coba aja ya, ingin merasakan. Oke, silakan. Tiduran, tengkurap kayak mbaknya tadi. Masih bernapas ya? Oke, cukup Mbak. Waduh, jadi pengen tahu nih Mbak, gimana Mbak perasaannya?
Bang. Gimana Pak? Ada toilet. Teman-temannya sampai mana ya temannya ya? Si Dimas sudah, Dimas. Dimas di belakang toilet. Toilet. Ini anehnya taruh sih, harus nyepaninnya lagi. Kirwani gerakan wanita Indonesia. Iya, militer kan? Dengan pasukan Cakrabirawa. Kau buatku merasakan yang tak terjadi. Semua yang terbaik dan yang terlewati. Semua yang terhenti tanpa ku akhiri. Setelah penyiksaan selesai, dalam hatiku tak tertahan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, kedulukan lagi. Kau hancurkan
hancurkan hatiku untuk melihatmu. Hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terakhir jiwaku, redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Dan mengapa nampaknya dulunya akhirnya kurang begitu masyarakat mengenal lebih lanjut, ini karena Senen Plaza ini berdekatan dengan stasiun. Biasanya kalau kita berdekatan dengan pos-pos ya itu tidak. Kemudian Jatinegara itu merupakan budaya desain dari pasar. Monas kelihatan di depan kiri. Yang dulunya juga dibangun oleh Pangkipasa. Sangat menarik. Dan katedral yang kedua yang memiliki 4. Jadi di ini Bundaran HI ya, ini tempat di mana pusat untuk tanggapan kepada kebijakan pemerintah. Jadi kalau kita tidak senang dengan kebijakan pemerintah, biasanya sebenarnya hanya di sinilah tempat untuk kita dikasih kesempatan menyampaikan aspirasinya. Tempat untuk mengadu. Ya, untuk mengadu di sini. Sama juga kalau di Keraton Yogyakarta ya, itu adalah di Tugu itu. Jadi dari Tugu itu kalau ada orang yang mengadakan ketidakpuasan, Kalau usah pakai pecel ya, Ling. Padahal pecelnya itu kan enggak pecel sama lele. Mau lelenya aja. Rupanya itu atas yang kasih tahu. Jadinya banyak kenalan, bisa kenalan lagi. Kami dari Humas DPR RI mengucapkan selamat datang di gedung MPR DPR. Tadi teman-teman udah lihat semua ya, sempat ada foto-foto ya. Tenang, nanti ada sesinya pastinya. Ntar ada foto-foto bersama. Sambil menunggu Pak Iwan, kami mau menyiapkan untuk daftar hadirnya diisi. Ya, ntar ada door prize. Ini kalau sudah kayaknya sudah masuk masa reses. Kalau masa reses artinya anggota DPR melakukan kegiatan kunjungan ke daerah pemilihannya masing-masing.
atas Sekretariat Jenderal DPR RI, Bapak Ibu pembimbing, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai saat ini masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita pada hari ini, hari ke-3, masih bisa melakukan kunjungan ke gedung DPR RI Kalimantan Selatan SMA Negeri 3 Banjarbaru berjumlah 59 orang, kemudian ada 7 orang pembimbing. Mungkin saya sendiri, Pak, perkenalkan diri, nama saya Purwati yang sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Banjarbaru. Kemudian di sebelah kanan saya adalah Bapak Eko Sanyoto, bagian kesiswaan. Kemudian Bapak yang ada di ujung di rakyat Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan nanti Pak suatu saat. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini kami diterima. Saya Ubi Heron. Silakan. Mau nanya Pak? Boleh sih. Sebelumnya saya minta maaf Pak sebenarnya ini kalau ada yang salah atau apa. Ya. Kan di negara-negara maju 20% APBN bahkan lebih dianggarkan di bidang pendidikan, sedangkan di negara Saya koreksi dulu. Tidak ada negara. Gak apa-apa, santai aja, santai. Relax saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf saya cuma ingin bertanya. Tadi masuk masalah pendidikan yang pertama tadi saya ingin menyangkutkan aja. Saya ingin bertanya masalah pendidikan. Maaf Pak, kenapa sekarang di Indonesia tidak ada lagi yang namanya kalau pinter jadi kaya. Sekarang kalau kaya jadi pintar. Cuma itu slogan yang pertama. Saya tanyakan bagaimana mekanismenya yang kata-kata seorang calon gubernur dia menjanjikan bahwa kalau dia menjadi seorang gubernur dia akan membuat suatu sekolah gratis untuk anak-anak yang terlantar. Di sini Pak banyak, tidak hanya di Jakarta, bahkan di tempat kami sendiri, anak-anak terlantar yang menjadi pengamen ataupun pemulung, mereka banyak mempunyai banyak keahlian. Apakah ada benak dari anggota DPRD sendiri untuk, maaf saya koreksi, anggota DPR untuk memikirkan bagaimana nasib anak-anak terlantar tersebut? Padahal bagi kami ada kesalahan satu Pak sebelum menginjakan kaki ke DPR. Setelah melihat penampilan Pak Iwan, Pak Iwan secara sirna. Ya, kapan sebentar ya. Kita bisa akal, kita bisa. Mendampingi yang sudah ada yang menandakan bahwa SMA Negeri 3 Banjarbaru pernah datang ke Indonesia. yang merah ini untuk nanti jangan di Dewan baru turun. Ya, video aja video lah. ya ini dari fraksi Karya Pembangunan. Fraksi kimia. Ini adalah Ketua Dewan. Jarak jauh.
kita berterima kasih bahwa pada hari ini kita punya kesempatan untuk duduk di tempat ini. Bapak dan Ibu dari pihak perpustakaan yang kami hormati, kami adalah siswa SMA Negeri 3 Banjarbaru. Mungkin nama Banjarbaru adalah sebuah kota yang asing bagi orang di luar Kalimantan. Perlu kami jelaskan sedikit bahwa kota Banjarbaru ini adalah sebuah kota kecil yang berjarak lebih kurang 35 km dari ibu kota Banjarmasin sebelah arah timur, ya. Universitas Indonesia, bahkan sampai selama ini kami belum pernah tahu tentang hal ini, yaitu tentang program pemerataan kesempatan belajar. Jadi dua berkas yang bagus itu ya nanti akan dipelajari, nah nanti baru diseleksikan dikumpulkan itu proposal yang masuk. Untuk PPKB itu mungkin nanti Bapak bisa simak juga, nanti cari lagi informasi. Dan juga perlu diketahui bahwa hampir setiap perguruan tinggi itu sekarang sudah bisa diakses online melalui internet. Jadi adik-adik, Bapak Ibu guru bisa mengakses alamat dari Bapak Ibu pendidik dari SMA Banjarbaru Kalimantan Selatan dan adik-adik calon mahasiswa UI. Amin. Amin ya, mudah-mudahan. Selamat datang di kampus Universitas Indonesia. Saya Eni atas nama Universitas. Saya selaku Kepala Humas dan Protokol UI. Tadi memang mohon maaf karena pas jam ini acaranya banyak sekali. Saya meninggalkan ada Pak Menteri, sedang Menteri Perumahan sedang meresmikan pemberian asrama. Kami mendapatkan asrama dengan 2000 tempat tidur. Jadi adik-adik jangan khawatir, nanti kalau dari sana masuk ke UI, amin ya, nanti ya insya Allah tinggalnya di asrama. Namanya siapa Mas? Bagus. Bagus, mau masuk ke fakultas apa? Adik-adik bisa mendaftar dari Kalimantan, ya bisa mendaftar online, nggak perlu datang ke sini, bisa bayar juga, ada yang bayar. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku? Ya, ceritanya sudah banyak yang tahu ya. Kayak apa? Itu ada hutan bebas. Jadi kalau bersuara dari semuanya kita akan menjadi
puncak Gunung Tangkuban Perahu Sate, Pak. ini gedung satenya itu kita berada di tengah pas ya. Apa yang dinamakan apa itu tugu yang berada di atas ini merupakan satu filosofi. Ini adalah Ya, saya sekarang Lembang yaitu di Terowongan karena saya terowongan yang sangat bagus, ubah yang sangat Lembang. Itu ada teman-teman kita pada naik semua. Dadah, hidup Bandung. Bandung hidup. Hidup Bandung. Bintang apa? Galaksi. Itu galaksi. Nah ini teropong utama di komplek observatorium. Teropong ini dibangun tahun 1923. Karena sekarang fenomena yang digunakan sudah karena sudah diproduksi sekarang berarti kamera yang komputer namanya sistem kamera komputer ini bisa, tapi ini khusus untuk penelitian bintang ganda. Nah bintang ganda itu kalau kita lihat dengan mata kita itu terlihat satu, tapi kalau memakai teropong ini bintangnya itu dua, karena ini bisa memisahkan dua bintang itu, karena mata kita tidak mampu memisahkannya. Nah, selain itu teropong ini juga dilengkapi dengan bantu. Misalnya rantai yang saya berdiri ini dapat digerakkan naik dan turun. Kalau turun bisa sejajar dengan lantai yang sekarang ada di berdiri. Kalau naik malam. Nah, di sini juga menyediakan waktu untuk malam hari. Setiap bulannya 3 malam. Untuk bulan Juli ini sudah kelewat ya, karena terakhir tanggal 21 Maret. Jadi ini bisa berjalan sendiri, jadi teropong tidak keluar bergerak. Jadi ini bergerak sendiri mengikuti perjalanan kita sampai selesai pengamatan. Nah mungkin ada yang bertanya? Pak, yang mengenai alat penguncinya tuh namanya apa Pak? Apa itu? Saya kan lagi kunci. Nama alat penguncinya itu apa? Karena kalau dikunci itu supaya teropong tidak bisa digerakkan lagi. Karena udah posisi diam, teropong ini kalau udah mengarah ke objek langit, bintang misalnya ya. Nah, posisi teropong harus selalu mengarah ke bintang itu, mengikuti peredarannya. Nah, itu fungsinya untuk mengunci. Kalau penguncinya sendiri apa namanya ya? Saya sendiri nggak tahu. 3 malam pengamatan. Bulan ini kan tadi katakan Bapak tanggal 21 kemarin.
selain malam 21 apa yang kelihatan? Sebetulnya bulan juga masih kelihatan. Tadi kita habis meneliti ruangan dari Boska tentang peneropongan bintang. Sekarang kita menuju ke museumnya Boska. Ya, kita jalan. Boska ini apa Boska? Sosok tapi namanya. Ku katakan dengan indah, dengan terbuka hatiku hampa, sepertinya luka menghampirinya. Kau beri rasa yang berbeda, mungkin ku salah mengartikannya. Yang ku rasa cinta, tetapi hatiku selalu meninggikanmu, terlalu meninggikanmu, selalu meninggikanmu. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku, ku melihatmu. 5.000. Ada lagi boleh. Berapa? Yo, barengan nih ya. Membuatku terjatuh dan terjatuh lagi, membuatku merasakan yang tak terjadi. Semua yang terbaik dan yang terlewati, semua yang terhenti tanpa ku akhiri. Kau buatku terjatuh dan terjatuh lagi, kau buatku merasakan yang tak terjadi. Semua yang terbaik dan yang terlewati, semua yang terhenti tanpa ku akhiri. Hatiku tak tertahan lagi, kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Itu bagian kayak itu sangat gua omong, pengen nggak jadi seperti itu? Pengen saya pelayan pinter. Nah, tapi badan
ini dari rombongan SMA Banjar. Karena beliau sedang dinas luar dan baru kembali nanti sore, jadi tidak bisa bertatap muka langsung dengan rombongan dari SMA Banjar. Saya mau tanya, nama saya. Apa artinya karbol tadi, Mas? Mungkin saya perlu sampaikan terlebih dahulu bahwa kami juga sama dengan biasa dipanggil Taruna, tapi dalam Akademi Angkatan Udara atau Taruna Angkatan Udara itu dipanggilnya dengan karbol. Beda dengan darat dengan laut. Darat dipanggil seperti biasa Taruna, laut itu dipanggil kadet, dan AU itu karbol. Terus kenapa kami dipanggil karbol? Karena kami mengambil nama dari seorang pahlawan kami yang mungkin pahlawan beruang, namanya Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh. Ya, beliau tersebut dipanggil karbol karena kenapa? Kami berharap sebagai seorang taruna Akademi Angkatan Udara, kami berharap bisa mencontoh dari apa yang telah diterapkan oleh Pak Karbol tersebut dengan masalah etikanya, masalah kepintarannya, masalah kebersihannya, pokoknya segala macam yang ada pada diri Pak Karbol. Jadi kami bisa meniru dari atau menerima tawaran dari Pak Karbol tersebut. Beliau dipanggil Pak Karbol karena kenapa? Dalam sejarahnya dia dipanggil Karbol pada saat dia sekolah di Cina, di daerah Cina. Cina sana memanggil dia Karbol karena kenapa? Dari rambutnya itu geribo, jadi sering disebut Pak Karbol. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Bu kepada pihak Akademi Angkatan Udara yang telah bersedia menerima kehadiran kami di sini. Walaupun sebenarnya saat ini kami tahu dalam keadaan sibuk Bu ya, untuk persiapan adalah berkaitan di SMA Negeri 3 Medan Baru. Namun hari ini kami berkeyakinan, pertama kami melihat dari kemampuan mereka, dari fisik mereka dan sebagainya. Mungkin saja ada di antara mereka sebenarnya secara menurut persyaratan itu mereka bisa terima. Hanya tergantung kepada keinginan atau minat dari anak-anak itu sendiri. Oleh karena itu kami sengaja mengajak mereka ke sini untuk melihat secara langsung, observasi langsung ke sini, bertanya dan sebagainya. Mungkin ini akan memunculkan motivasi mereka. Oh iya, ada perbaikan dan yang di GSM itu masih digunakan. Ya, ini kita habis masuk ke angkatan AU. Siapkan. Siapkan.
Persiapan minum. Ya, aquanya yang dingin. Bekal. Bah. Apa Mas? 2.000 dapat ini, 2.000-an Mas. Aqua. Mas 2.000. Kita kan Candi Borobudur. Gayanya. Wong desa. Wong desa. Halo. Agung. Pasti baru sekali ke sini. Saya udah 2 kali kok. Coba. Saya sudah 2 kali. Dah wajah capek. Hidungnya kayak ada hidung sapi. Wajah ngos-ngosan. Ya. Jadi Karma Wibangga yang ditutup, sebagian tutup ini karma. Jangan berpisah-pisah. Kita bisa Nah. pojokan sini. Takutnya sudah kalau terperang. Ayo Ibu. Tapi yang itu ikuti, kan? Sayang pian Bu. Kami Pak Eko, di bawah aja kita. Di pintu keluar aja, Pak. Pintu keluarnya mana? Sebelah sana, Pak. Sebelah sana ya. Nggih. harap jagain situ aja ya. Iya. Kita Pak Eko jagain situ juga. Dari para mahasiswa yang dapat saya baca di sana yang tidak benar dari telur itu. nah, kalau itu memang pakai lem itu berarti yang tadi dengan kaitannya Arahnya belakang-belakang. Batu apa Pak? Jangan hujan. Bayu. Itu. Sebentar. Hei, jual berkilo lagi mau beli. Monjali. 10.000 dengan Pak Eko, akhirnya bermanfaat ya. Masuk ke istana, kita bantu Toko, ini yang di sebelah timur, namanya Singkopuro, melambangkan kebaikan.
Bayu. Tempatnya di Bangsal Kencono yang sel Tengah-Tengah. Jadi kalau ada pesta perkawinan, ada pelatihan, tamu-tamu agung, jenazah sultan itu di Bangsal Tengah. Belakang Bangsal Kencono yang tertutup coklat itu gedung Proboyakso, tempat menyimpan pusaka keraton. Jadi semua tempat tinggal pribadi sultan. Jadi Sultan 1 sampai Sultan 9 tinggal di Gedung Kuning. Yang ke-10 tinggal di Keraton Kilen. Keraton Kilen letaknya di belakang Gedung Kuning. Cuma kalau taruh di situ. Kalau ini yang ada kepala rusa 2 namanya Gedung Sarangboyo. Ya, Abang. Ini museumnya, ini benda-benda peninggalan HB ke-9 nih. Ini yang lukisan Raden Saleh yang 3 dimensi yang di sini. Jadi kalau kita lihat lukisan ini dari depan, itu pandangannya juga lurus ke depan, dari samping kanan juga ikut ke kanan, dari samping kiri juga ikut ke kiri. Ini yang Karena jiwa budaya. Ayo kita Thank you.
perjuangan. Silakan silahkan sebelum kami akan menerangkan peralatan yang berada di ruang 1. Ini apakah betul dapatnya bagaimana menggunakan ini ada dan TPP-nya? Ya. Ini Excel nyala dengan warna hijau, ini TPP kosong, terus di sini warna putih, sebenarnya nyala lampu ini. Jadi kalau kita mau menyelam itu model ya. Jadi perhatian ruang-ruangan kapal siap untuk menyelam ya, karena punya 7 ruangan, masing-masing ruangan mulai siap. Thank you.